Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester ganjil. Pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu masih tentang pola bilangan, yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Jadi pada video sebelum-sebelumnya sudah dibahas tentang barisan dan deret aritmatika. Yuk kita simak penjelasan Ibu selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi barisan dan deret geometri. Jadi diharapkan kalian bisa membedakan antara barisan dan deret aritmatika dengan barisan dan deret geometri. Yang kedua, diharapkan dapat menentukan suku ke n barisan geometri. Yang ketiga, dapat menentukan jumlah n suku pertama deret geometri. Pertama, kita pahami dulu ya, pengertian barisan geometri itu apa sih? Perhatikan dulu beberapa contoh barisan berikut. Ya, ada angka 1, 3, 9, 27, dan 81. Kira-kira aturannya apa nih barisannya? Ya, 1 ke 3, 3 ke 9. Ya betul, 1 ke 3 berarti dikali 3, 3 ke 9 juga dikali 3, 9 ke 27 sama dikali 3. Berarti suku selanjutnya 81 dikali 3. Ya betul, 243. Ya, barisan yang kedua. Ada angka 4, 16, 64, 256, dan 1024. Ya, apa nih aturannya? Yap, betul. Dikali 4. 4 ke 16 dikali 4. 16 dikali 4 jadi 64 dan seterusnya. Berarti kalian bisa nentuin ya suku selanjutnya ya. Berarti 1024 dikali 4. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini barisannya menurun nih karena angkanya semakin kecil. 625, 125, 25, 5, dan 1. Kira-kira diapain ya ini ya? 625 ya dibagi 5, betul. 125 dibagi 5 jadi 25 dan seterusnya. Jadi pengertian barisan geometri apa ya? Jadi barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan atau rasio yang tetap atau sama. Jadi rasio suku-suku yang berdekatan adalah tetap atau sama. Ya, bagaimana cara menentukan rasio? Oke, kita simak penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan suku ke n pada barisan geometri? Ya, rumusnya adalah UN sama ya seperti barisan aritmatika. UN cuma rumusnya aja yang berbeda. UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Ya, sekali lagi UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya, UN itu adalah suku ke N. A itu sama dengan U1 atau suku pertama atau suku ke-1, dan R rasio itu sama dengan
suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya. Jadi kalau di barisan aritmatika itu yang dicari adalah beda suku kedua dikurang suku ke satu, tapi ini di barisan geometri yang dicari adalah rasio suku kedua dibagi suku pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan contoh soal berikut. Oke, contoh soal 1. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri. Ya, ada angka 2, 6, 18, dan 54. Caranya bisa dua ya. Oke, kita bahas. Cara pertama sebenarnya bisa tanpa menggunakan rumus, karena yang dicari adalah suku ke-8, masih mungkin kita hitung secara manual. Ya, kita hitung saja secara manual. Tadi angka-angka yang ada adalah 2, 6, 18, 54. Nah, kita cek dulu ini aturannya apa nih ya? 2 ke 6. Ya, dikali 3. 6 ke 18 juga dikali 3. 18 ke 54 dikali 3. Berarti kalian bisa menentukan angka selanjutnya. Ini kan baru ada 4 suku ya. Berarti angka selanjutnya ya 54 dikali 3 ya, jadi 162. Lanjut, ini juga sama, dikali 3, ini juga dikali 3, berarti selanjutnya 1458. Ini kan baru sukunya baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 ya. Berarti selanjutnya dikali 3 lagi nih, 1458 dikali 3. Oke, bisa dihitung sendiri ya. Nanti kalian tulis nih di sini hasilnya berapa. Oke. Bagaimana ini dengan cara hitung manual? Bagaimana kalau dengan rumus? Kita coba ya. Dengan rumus. Mudah-mudahan jadi lebih mudah. Cara 2, gunakan rumus. Oke, pertama tentukan dulu A. Tadi A itu adalah suku ke-1. A-nya 2. Oke, R-nya sama dengan, atau rasionya sama dengan suku kedua dibagi suku ke-1. Suku keduanya 6 dibagi suku pertamanya 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Rasionya 3. Kita gunakan rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita masukkan N-nya karena diminta adalah suku ke-8. Maka kita masukkan ya. Di sini A-nya jadi 2, R-nya jadi 3, N-nya jadi 8 dikurang 1, berarti sama dengan 2 ya. 2 nya tulis lagi, 3 pangkat 8 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 7. Kita hitung dulu pangkatnya ya. 3 pangkat 7, arti dari 3 pangkat 7 berarti gimana ya? 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 7 kali ya. Coba kalian cek ya, hitung sendiri ya. Berarti hasilnya 2 dikalikan dengan 2187. Ini kalian hitung sendiri ya ini. Nah, kalian tulis di situ jawabannya berapa. Nah, coba dicek. Cara pertama dengan hitung manual sama tidak jawabannya dengan cara kedua dengan menggunakan rumus. Jadi nanti kesimpulannya kalian tulis di sini ya.
Jadi suku ke-8 adalah, ya kalian tulis di sini. Jadi kalian lengkapi hasilnya berapa. Oke, semoga paham ya. Contoh soal 1. Sekarang kita beralih ke contoh soal 2. Ya, contoh soal 2. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan yang tadi nomor 1, kalau ini barisannya menurun. Ya, jadi hati-hati kalau menghitungnya. Oke, sama kita cek. Oke, sama caranya seperti nomor 1. Kita coba dengan cara hitung manual. Ya. 64 ke 32 kira-kira diapakan? Iya, dibagi 2. 32 ke 16, betul, dibagi 2. 16 ke 8 dibagi 2. Berarti seterusnya, karena yang diminta suku ke-10, ini kan baru ada 4 ya sukunya ya. Berarti kita bagi 2 nih, 8 dibagi 2, hasilnya 4. Lanjut. Ini juga dibagi 2 dan seterusnya. Nah, mungkin yang agak sulit di sini ketika menemukan, kalau 2 dibagi 2 masih mudah ya. 2 dibagi 2, 1. Nah, 1 dibagi 2, jadi kita tidak menggunakan desimal. 1 dibagi 2 kan sama aja 1/2 ya. Jadi tulis saja 1/2. Lanjut. Nah, 1/2 dibagi 2. Kenapa 1/4? Bu coret-coret di sini ya. 1/2 dibagi 2. Kenapa hasilnya 1/4? Ya, ingat lagi hitungan di kelas 7. Berarti sama aja 1/2 dikali dengan 2, ini kan sama aja 2/1 ya. Berarti kita balik. 2/1 dibalik jadi 1/2. Nah, berarti 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Ini baru ada 9 suku. Yang ditanya adalah tentukan suku ke 10. Berarti nambah 1 lagi. Nah, 1/4 kalian bagi 2. Nah, ini kalian tulis ya hasilnya berapa. Ya, itu cara hitung manual. Oke, bagaimana kalau dengan rumus? Kita tulis dulu A-nya sama dengan suku pertamanya adalah 64, R-nya suku kedua dibagi suku ke-1, yaitu 32 dibagi 64. Jangan mentang-mentang nggak bisa ya 32 dibagi 64 kalian balik, itu malah salah. Nah, 32/64 kalian sederhanakan, bisa sama-sama dibagi 32. Jadi 32 dibagi 32 hasilnya 1. 64 dibagi 32 hasilnya 2. Jadi hasilnya 1/2 rasionya. Oke, rumusnya UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurang 1. Kita substitusi yang ditanya U10. Ya, U10. Berarti R-nya diganti 1/2. A-nya diganti, nih A-nya jadi 64. R-nya jadi 1/2. N-nya 10 ya, 10 kurang 1. Jadi 64. 1/2 dipangkatin 9. Nah, 1/2 dipangkatkan 9, 1 dipangkatkan 9, 1 dikali 1 dikali 1 sampai sebanyak 9 kali.
1 dipangkatkan 9, hasilnya tetap 1. Nah, 2 yang bawah nih apa? Penyebutnya 2 pangkat 9. Kalian tidak usah hitung, tapi dijabarkan saja. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Nah, nanti tinggal bisa dicoret dengan 64. Oke, ini 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64. Kita coret sampai sini ya, dengan 64. Hasilnya, sisanya bisa terlihat ya. Kalian hitung sendiri hasilnya berapa. Ini nanti kalian tulis sendiri di sini hasilnya. Nah, coba dicek dengan cara hitung manual dengan menggunakan rumus, hasilnya sama atau tidak. Dan nanti dalam mengerjakan latihan, kalian bisa memilih cara yang termudah. Ya, bisa dengan hitung manual atau dengan menggunakan rumus. Oke, selanjutnya bisa ditulis kesimpulannya nanti di sini ya, ditulis. Jadi suku ke-10-nya sama dengan berapa? Oke, silahkan kalian lengkapi. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai deret geometri. Apa sih pengertian dari deret geometri? Perhatikan dulu contoh deret berikut. 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 ditambah dan seterusnya. Ya, ini disebut deret geometri karena memenuhi syarat dari deret geometri, yaitu memiliki rasio yang tetap atau sama. Tapi tanda hubungnya adalah tanda hubung tambah. Tadi barisan memiliki tanda hubung koma ya, 1,3,9 dan seterusnya. Tapi kalau deret dihubungkan dengan tanda tambah, 1 tambah 3 tambah 9 dan seterusnya. Oke, yang kedua 625 ditambah 125 ditambah 25 ditambah 5 tambah 1 dan seterusnya. Ini deret geometri menurun. Jadi pengertian deret geometri adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Yang ditanya untuk deret geometri adalah bagaimana cara menentukan jumlah n suku pertama. Rumus yang biasa digunakan adalah Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Rumus ini digunakan jika R-nya kurang dari 1. Nah, rumus kedua bisa Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini digunakan jika R-nya lebih dari 1. Ya, rumus ini sama, cuma dibalik ya, ada yang dibalik ya. Ya, perhatikan rumusnya. Oke, Sn itu adalah jumlah n suku pertama. A sama dengan U1 sama dengan suku pertama. Nah, mencari rasio sama dengan U2 dibagi U1 atau sama dengan U3 dibagi U2. Tapi untuk pembahasan kali ini rumus ini tidak dipakai, jadi nanti yang kita gunakan adalah dengan cara hitung manual saja. Dan rumus ini nanti bisa digunakan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, next kita coba soal-soalnya. Kita perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan jumlah 6 suku pertama deret geometri berikut.
1 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 64 dan seterusnya. Kita gunakan cara hitung manual saja karena yang ditanya hanya 6 suku pertama. Kita lengkapi dulu ya. Di soal hanya sampai suku ke 4 ya. Di soal hanya sampai suku keempat. Kita lengkapi suku selanjutnya dengan melihat aturannya. Kira-kira aturannya apa ya? Ya, 1 ke 4 dikali 4. Berarti ini lanjutin ya, 64 dikali 4. Jadi hasilnya 256. Lanjut lagi, 256 dikali 4 1024. Ya, ini sudah cukup 6 suku karena yang diminta adalah 6 suku. 1 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 64 ditambah 256 ditambah 1024. Kalian hitung semua jumlahnya, nanti diletakkan di sini hasilnya. Oke, jadi jumlah 6 suku pertama adalah ini, kalian hitung, kalian jumlahkan hasilnya ya, taruh di sini ya. Ini dihitung sendiri. Oke, nomor 2. Tentukan jumlah deret geometri berikut. Ini hampir sama dengan nomor 1. 9 ditambah 18 ditambah 36 ditambah 72 ditambah titik ditambah 576. Ya, kalau ini ada titik-titik di sini. Sebelum kalian jumlahkan semuanya, kalian lengkapi dulu nih titik-titik di sini. Ya, dilengkapi dulu kira-kira angkanya berapa yang untuk mengisi titik-titik di situ. Ya, kita lengkapi 9 tambah 18, 9 ke 18 dikali 2, 18 ke 36 kali 2, 36 ke 72 juga dikali 2, berarti selanjutnya 72 juga dikali 2. Ya, ini dikali 2 hasil 144. Nah, 144 dikali 2 288. 288 dikali 2 576. Jadi berhenti di angka 576 sesuai soal. Selanjutnya kalian jumlahkan sendiri ya. 9 ditambah 18 ditambah 36 ditambah 72 ditambah 144 ditambah 288 ditambah 576, hasilnya berapa? Tulis di sini. Ya, hitung sendiri. Tinggal menjumlahkan. Oke, tanpa gunakan rumus ya, nomor 1 dan 2 dengan cara hitung manual. Contoh soal yang ketiga. Ini tentang kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin di pelajaran biologi belajar tentang amuba yang membelah diri ya. Kita coba nomor 3 soalnya. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 25 amuba, berapa banyak amuba setelah 2 jam? Jadi membelah dirinya menjadi 2 setiap 20 menit. Ya, ini bisa kita gunakan tabel. Nah, oke, Ibu ajarkan cara membuat tabelnya. Ya. Awalnya ya. Ini awal amubanya ada 25. Dari mana nih? Dari soal nih. Ya, amuba awalnya ada 25. Selanjutnya setiap 20 menit dia membelah diri menjadi 2. Berarti 20 menit pertama menjadi 50. Kenapa menjadi 50? Jadi 25 dikali 2. Jadi 50. Tambah 20 menit lagi menjadi 40 menit.
jadi 100. Kenapa jadi 100? Sama, 50 dikali 2. Dan seterusnya. Jadi ini bertambah 20 menit, 20 menit, karena sesuai soal setiap 20 menit. Ini tambah 20 menit, tambah 20 menit, tambah 20 menit, ya, sampai 2 jam. 2 jam itu berapa menit? Ya, 2 dikali 60 menit, jadi 120 menit. Jadi sampai 120 menit. Ini dikali 2 terus ya. Kali 2, kali 2, kali 2, terakhir juga dikali 2. Ini tinggal kalian isi berapa hasilnya. Nah, tuh. Jadi banyak amuba setelah 2 jam adalah, ini kalian isi. Ya. Oke, bagaimana penjelasan Ibu? Semoga kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lewat WA. Untuk lebih memahami pembahasan tentang barisan dan deret geometri, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut. Ya, nomor 1, tentukan suku ketujuh dari barisan 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Nomor 2, tentukan suku ke-10 dari barisan 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Nomor 3, tentukan jumlah 6 suku pertama deret berikut. 6 ditambah 24 ditambah 96 ditambah dan seterusnya. Nomor 4, tentukan jumlah deret berikut. 4 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 108 ditambah titik-titik-titik ditambah 2916. Hasilnya berapa? Dan yang kelima, amuba membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 36 amuba, berapa banyak amuba setelah 1,5 jam? Bisa kalian lihat lagi contoh yang tadi, ya, dan usahakan kerjakan latihan sendiri dengan melihat contoh-contoh yang tadi agar kalian lebih paham penjelasan Ibu hari ini. Oke, sekian pembahasan Ibu mengenai barisan dan deret geometri. Pesan Ibu, cinta seorang ibu itu menenangkan. Cinta seorang ayah selalu menguatkan. Bersyukurlah jika kedua orang tua kalian masih ada di sampingmu. Bersemangatlah selalu dalam belajar untuk membuat mereka selalu tersenyum. Oke, semangat, semangat, semangat. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.